Tunggu dulu. Sebelum lanjut pastikan kalian menekan tombol subscribe dan tonton sampai habis ya, biar kalian enggak ketinggalan aksi-aksi badas Boruto. Langit retak, bumi berguncang. Di tengah medan pertempuran yang hancur lebur, dua sosok berdiri saling berhadapan. Uchiha Madara, sang legenda yang bangkit dari kematian, dan Otsutsuki tertinggi, makhluk purba yang mengincar kehancuran dunia. Udara dipenuhi aura cakra yang mencekik, seolah alam semesta sendiri menahan napas. Pertempuran sebelumnya telah menguji batas kekuatan keduanya, tetapi kini, segalanya akan berakhir. Madara menatap dengan mata penuh kegilaan, sementara Otsutsuki tertinggi menggeram, darah mengalir dari luka di tubuhnya. Tak ada kata-kata lagi yang perlu diucapkan. Pertarungan terakhir dimulai dengan ledakan dahsyat saat Madara melesat seperti kilat, pedang Susanoo-nya menghujam ke arah lawan. Otsutsuki tertinggi membalas dengan teknik Shinjutsu yang memutar ruang, mencoba merobek tubuh Madara dari dimensi ini. Namun, sang Uchiha hanya tertawa, karena bagi dia, pertarungan seperti inilah yang membuatnya merasa hidup. Darah, rasa sakit, dan kematian hanyalah permainan dalam jalan ninjanya. Di kejauhan, langit berubah warna menjadi merah darah. Meteor-meteor dari dimensi limbo mulai turun, menghantam tanah dengan kekuatan penghancur. Otsutsuki tertinggi mengerahkan seluruh kekuatannya, tapi Madara sudah memprediksi setiap langkah. Ini bukan lagi sekadar pertarungan, ini adalah ujung dari segala legenda. Siapa yang akan berdiri di akhir? Yos, ini menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Pertarungan itu belum berakhir. Sosok legendaris Uchiha Madara kembali menunjukkan kegilaan sekaligus kejeniusannya dalam medan tempur. Setelah pertempuran sebelumnya memperlihatkan betapa brutal dan gilanya dia menghadapi Otsutsuki tertinggi seorang diri, kini panggung pertarungan berubah menjadi lebih liar, lebih dahsyat, dan lebih tak masuk akal. Segera setelah muncul dengan Rinne Sharingan di dahinya, Madara terus menggempur Otsutsuki tertinggi tanpa ampun. Tubuh musuh yang awalnya tangguh itu mulai menunjukkan celah. Dengan taktik yang mengejutkan, Otsutsuki tertinggi mengecilkan tubuhnya, membuat rantai milik Madara yang melilit tubuhnya terlepas dan tak mampu menahannya. Namun Madara bukan petarung sembarangan. Meski musuhnya menghilang dalam ukuran kecil, ia masih bisa merasakan sisa-sisa cakra Otsutsuki tersebut. Dengan teknik Ban Stand-in milik Rinnegan, Madara menarik tubuh kecil musuhnya itu kembali ke arahnya, seperti menarik debu ke dalam pusaran badai. Begitu Otsutsuki itu berada dalam jangkauan, puluhan batang besi hitam Kuroki Jushinki muncul dari tubuh Madara. Batangan itu menembus tubuh Otsutsuki, memaksanya kembali ke ukuran semula. Dalam kondisi demikian, Madara langsung mencengkeram lehernya. Dengan sorot mata penuh kegilaan dan tawa penuh amarah, Madara menyindir, bertanya apakah itu semua kekuatan yang dimiliki musuhnya. Ucapannya bagai cambuk bagi Otsutsuki tertinggi. Tersinggung dan marah, ia mengaktifkan kedua jogannya dan menyerap cakra milik Madara. Namun, musuhnya bukan hanya petarung brutal, tetapi juga licik. Cakra yang diserap itu ternyata sudah dimodifikasi menjadi bom peledak. Ledakan pun terjadi di dalam tubuh Otsutsuki, memaksanya terpental menghantam tanah. Madara tak memberi jeda. Ia terbang dan langsung menginjak leher lawannya, menyeretnya di atas bebatuan. Penuh kemarahan, penuh tekanan. Tapi Otsutsuki tak tinggal diam. Dari tanah muncul teknik Durimokuton yang mendorong Madara ke atas, menjebaknya. Otsutsuki kemudian menghantam dengan teknik pemisah jiwa, mencoba memisahkan roh dari tubuh Madara seperti yang pernah dilakukan Boruto kepada Shibai. Namun pertahanan Madara sudah disiapkan. Rinne Sharingannya memunculkan serangan petir Inton Raiha yang tak terlihat. Dari dimensi limbo, kilatan itu menyambar dan memutus satu tangan Otsutsuki. Musuh yang tertimpa luka itu mencoba melilit Madara dengan Mokuton Shinjutsu, sebuah teknik kayu yang menyerap cakra. Tubuh Madara terikat kuat, tapi tak kehilangan semangat. Malah sebaliknya, Madara tertawa dan mengatakan inilah jenis serangan yang disukainya. Bagi dirinya, semakin sakit serangan yang diterima, semakin besar pula gairah untuk membunuh lawannya. Tawa itu bukan sekadar suara.
Itu adalah teriakan dari jiwa seorang petarung yang benar-benar hidup dalam pertempuran. Otsutsuki tertinggi lalu melanjutkan serangannya dengan mengubah rambutnya menjadi duri tajam seukuran jarum. Duri itu menghujam tubuh Madara dari kepala hingga kaki. Namun respons Madara tak berubah. Justru ia berkata bahwa ini adalah serangan yang paling membuatnya merasakan sakit sejauh ini, dan ia menyukainya. Dengan semangat yang kian menggila, Madara membuat Otsutsuki tercengang. Apa sebenarnya manusia bernama Uchiha Madara ini? Serangan bertubi-tubi yang seharusnya menjatuhkannya justru membuatnya semakin beringas. Ketahanan fisiknya luar biasa. Jika Boruto lebih berbahaya dalam hal kekuatan murni, maka Madara jauh lebih kompleks dan berpengalaman. Tanpa peringatan, Madara mengaktifkan kembali Rinnegan-nya dan menggunakan Shinra Tensei. Duri-duri yang menancap langsung terpental dan berbalik arah, menancap ke tubuh Otsutsuki tertinggi. Madara pun membebaskan dirinya dari ikatan Mokuton dengan bantuan dua bola Bugdama dari punggungnya. Setelah itu, ia menciptakan banyak Bunshin Mokuton dan menyembunyikannya ke dalam dimensi limbo. Madara menyadari bahwa 4 limbo tidak cukup. Maka ia menciptakan puluhan bayangan tambahan. Semuanya ditarik masuk ke dimensi limbo untuk memperkuat kekuatan tak terlihatnya. Di sana, di dalam dunia tak kasat mata itu, semua Bunshin menciptakan Susanoo sempurna. Puluhan Susanoo raksasa berdiri dalam kegelapan limbo, tak terlihat oleh musuh. Ketika saatnya tiba, serangan mereka datang secara tiba-tiba. 5 Susanoo muncul dan menebas tubuh Otsutsuki tertinggi, membuatnya terpental menabrak batu raksasa. Kepanikan mulai menyelimuti Otsutsuki tertinggi. Serangan yang datang begitu tiba-tiba membuatnya kesulitan mengantisipasi. Ia akhirnya mengubah jogannya menjadi 2 Rinnegan, memberinya kemampuan untuk melihat seluruh pasukan Susanoo yang sebelumnya tak kasat mata itu. Kini ia paham. Kekuatan Rinnesaringan milik Madara memang sederhana dalam konsep, tapi sangat berbahaya dalam eksekusi. Ia bisa membuat semua jutsunya masuk ke dimensi limbo dan tak terlihat. Tapi satu pertanyaan besar menghantui benaknya. Dari mana Madara mendapatkan Rinnesaringan? Kebingungan itu tak berlangsung lama. Dari atas langit, meteor raksasa turun dengan kecepatan luar biasa. Serangan dari dimensi limbo itu menghantam tubuh Otsutsuki tertinggi yang tak menyadari kehadirannya. Tubuhnya tertindih meteor dan kesulitan bergerak. Menggunakan teknik Sukuna Hikona, meteor itu akhirnya diperkecil dan tubuhnya bebas. Ia pun berdiri dan mengibaskan tangannya. Seketika langit dan tanah bereaksi hebat. Gempa terjadi. Hujan asam turun dari langit, disertai hujan tulang dan petir beracun. Semua diarahkan untuk menghancurkan Madara. Namun Madara kembali menunjukkan kehebatan tak masuk akalnya. 6 bola Chibaku Tensei diciptakan dan seluruh serangan dari langit itu ditarik ke dalamnya, lenyap tanpa sisa. Otsutsuki belum menyerah. Gunung-gunung di sekitarnya ia gerakan dan meletuskan magma panas yang mengalir deras ke arah Madara. Dalam situasi yang semakin gila itu, Madara hanya tersenyum. Rinnesingannya kembali aktif. Dan disinilah babak baru dari kekacauan akan dimulai. Magma yang sebelumnya mengalir ganas dan membara, kini berubah menjadi bongkahan es yang besar dan tajam setelah terkena efek dari Rinnesaringan milik Madara. Pemandangan ini membuat Otsutsuki tertinggi kembali terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Madara mampu membekukan magma dalam sekejap hanya dengan tatapan matanya. Namun belum sempat Otsutsuki tertinggi menarik napas, Madara kembali muncul tepat di hadapannya dengan kecepatannya yang sulit ditangkap mata. Sebuah pukulan keras mendarat di wajah Otsutsuki hingga tubuhnya terpental jauh menabrak bebatuan besar yang langsung hancur berkeping-keping. Tak berhenti di situ, Madara langsung mengejar dan menginjak perut Otsutsuki tertinggi sambil tertawa. "Kau mulai lamban," ucap Madara dingin sambil menatap lawannya yang terlihat kesulitan bangkit. Otsutsuki tertinggi berusaha bangkit dan menggunakan kekuatan jogannya. Namun Madara dengan cepat menusukkan 2 batang besi hitam ke kedua lengannya, membuatnya tidak bisa bergerak. "Aku sudah menahan diriku sejak awal. Tapi kau justru semakin membuatku marah," ucap Madara sambil mulai mengumpulkan energi kegelapan di tangan kanannya. Energi itu tampak menggeliat dan memutar, seperti pusaran hitam yang menyerap cahaya di sekitarnya. Otsutsuki tertinggi merasakan firasat buruk dari serangan Madara yang satu ini. Ia segera mencoba mengecilkan tubuhnya untuk melarikan diri, tapi gravitasi dari Rinnegan Madara justru menghambat gerakannya. Serangan tersebut akhirnya diluncurkan dan langsung menghantam dada Otsutsuki tertinggi. Terdengar suara ledakan hebat yang mengguncang seluruh daratan. Debu dan puing berterbangan kemana-mana. Madara berdiri tenang di tengah kepulan asap,
Sementara tubuh Otsutsuki tertinggi terlempar dan menghantam puncak tebing hingga menciptakan kawah besar. Dari dalam kawah itu, tubuh Otsutsuki tertinggi tampak mulai bangkit perlahan. Tapi kali ini dengan tubuh yang tampak berubah. Kulitnya mulai bercahaya, mata jogannya membesar, dan sebuah tanduk muncul dari sisi kiri kepalanya. "Kau memaksaku ke tahap ini, Uchiha Madara," katanya lirih namun menggema. Aura cakra Otsutsuki tertinggi mulai meledak keluar. Langit kembali berguncang dan tanah di sekitarnya terangkat ke udara. Madara hanya tersenyum sambil berkata, "Akhirnya kau menunjukkan wujud aslimu. Sekarang kita mulai pertarungan yang sesungguhnya." Dalam sekejap, keduanya menghilang dari pandangan dan mulai bertukar serangan dalam kecepatan tinggi. Suara ledakan dan hantaman terdengar bertubi-tubi di udara. Madara melemparkan pedang Susanoo tak terlihat, sementara Otsutsuki membalas dengan proyektil cakra murni. Pertarungan berlangsung sengit. Keduanya tak henti-hentinya menunjukkan teknik pamungkas mereka. Dimensi mulai retak karena intensitas pertempuran. Ruang dan waktu terasa bergetar setiap kali dua kekuatan raksasa ini bertabrakan. Otsutsuki tertinggi lalu membentuk lingkaran raksasa di udara yang menghisap energi dari langit dan bumi. "Ini akhir dari segalanya," katanya sambil mengarahkan lingkaran tersebut ke arah Madara. Tapi Madara tidak gentar. Ia malah tertawa keras dan membuka jubah Susanoo-nya yang kini dipenuhi dengan Rikudo no Yoru. Dalam detik berikutnya, dua kekuatan itu bentrok di udara, menciptakan ledakan terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah dunia ninja. Tanah dan langit seakan bersatu, dan dunia terdiam sejenak. Setelah ledakan maha dahsyat itu mengguncang segalanya, suasana berubah menjadi hening. Asap tebal menutupi seluruh medan tempur, dan tidak ada yang tahu siapa yang masih berdiri di balik kabut itu. Debu perlahan turun seperti salju, menutupi reruntuhan yang hancur total. Perlahan, sosok Madara muncul dari balik kepulan asap dengan langkah mantap. Sebagian jubahnya robek, dan ada luka di pelipisnya, tapi sorot matanya tetap tajam. Rine Sharingan-nya masih menyala dengan kilatan mengerikan, seolah belum puas menumpahkan kekuatan. Tapi tidak jauh dari sana, tubuh Otsutsuki tertinggi juga tampak berdiri. Meski sebagian tubuhnya hangus dan retak seperti pecahan porselen, matanya tetap memancarkan sinar ganas. Di dadanya tampak lubang besar bekas serangan terakhir Madara, tapi entah bagaimana ia masih bertahan hidup. "Kau, sungguh monster," gumam Otsutsuki tertinggi sambil memuntahkan darah hitam dari mulutnya. Tapi Madara hanya tersenyum tipis, lalu menjawab dingin, "Aku adalah kehendak dari kekacauan itu sendiri." Tiba-tiba, langit terbelah. Ratusan bola hitam muncul di angkasa, berputar-putar seperti lubang hitam mini. Itu adalah sisa teknik Madara yang ditingkatkan menggunakan kekuatan dari Rikudo dan Rine Sharingan. Bola-bola itu perlahan mulai turun ke arah tanah seperti meteor. Melihat itu, Otsutsuki tertinggi segera menggandakan dirinya menjadi tiga sosok yang sama kuatnya. Mereka melesat dan mencoba menghancurkan bola-bola hitam itu sebelum jatuh ke bumi. Namun Madara sudah memprediksi hal itu. Dengan satu segel tangan, ia memerintahkan semua bola untuk meledak sebelum disentuh. Ledakan beruntun kembali terjadi. Cahaya putih menyilaukan mata menyelimuti seluruh area. Tiga klon Otsutsuki tertinggi langsung hancur dalam sekejap. Tubuh aslinya pun terpental kembali dengan luka di sekujur tubuhnya. Madara berjalan pelan mendekati lawannya yang terkapar di tanah. Di tangannya, sebuah tombak kegelapan mulai terbentuk. Tombak itu berputar dan mengeluarkan suara desiran cakra seperti angin ribut. "Kau sudah terlalu lama berada di dunia ini. Sekarang saatnya musnah," ucap Madara sambil mengangkat tombaknya tinggi-tinggi. Tapi sebelum ia menusukkan senjata itu, Otsutsuki tertinggi tersenyum. "Heh, kau pikir aku tidak punya kartu terakhir?" Seketika tubuhnya berubah menjadi bentuk transparan dan menyatu ke dalam tanah. Dalam sepersekian detik, ia muncul kembali tepat di belakang Madara dan mencoba menanamkan segel di punggungnya. Tapi Madara tidak lengah. Ia membalik tubuh dan menahan tangan Otsutsuki sebelum menyentuhnya. Pertarungan kembali meletus, kali ini dalam jarak dekat. Pukulan, tendangan, dan segel saling dilempar. Tanah di bawah mereka sudah tidak berbentuk. Setiap gerakan menghasilkan getaran yang bisa menghancurkan gunung. Dalam momen singkat, Madara berhasil melepaskan tangan lawannya dan menghantamkan kepala Otsutsuki ke tanah dengan keras. Ia menancapkan kedua tangannya ke dada Otsutsuki dan mengeluarkan segel pelarangan tingkat tinggi. Segel itu perlahan mulai menyerap cakra dari Otsutsuki tertinggi. Tubuhnya mulai membatu, dimulai dari kaki, naik ke pinggang, lalu ke dada.
Tapi ia terus melawan dengan cakra murni yang dipaksakan keluar meski tubuhnya nyaris tak bisa bergerak. "Kalau aku akan musnah, maka kau juga akan ikut bersamaku," teriak Otsutsuki tertinggi sambil meledakkan tubuhnya dari dalam, memaksa semua energi di sekitarnya meledak dalam radius besar. Ledakan besar itu menghapus semua dalam satu kilatan cahaya. Bukit runtuh, hutan terbakar, dan laut bergelombang hebat. Suasana kembali sunyi, seolah dunia berhenti. Tak ada satupun yang bergerak. Tapi di tengah kawah raksasa itu, satu sosok perlahan bangkit. Madara. Tubuhnya penuh luka dan darah, tapi ia masih berdiri. Sementara itu, tak ada lagi jejak dari Otsutsuki tertinggi. Ia benar-benar menghilang, musnah sepenuhnya. Akhirnya, selesai, gumam Madara pelan sambil menatap langit yang mulai cerah kembali. Angin sejuk berhembus perlahan, membawa sisa debu peperangan ke kejauhan. Dunia akhirnya bebas dari ancaman Otsutsuki. Karena itulah nakama epilog ending ini bakalan menarik jika seperti ini. Debu beterbangan, tanah yang sebelumnya megah kini hanya berupa kawah raksasa. Di tengah kehancuran itu, seorang lelaki berdiri dengan nafas berat, Uchiha Madara. Tubuhnya berlumuran darah, tapi sorot matanya masih menyala dengan kemenangan. Otsutsuki tertinggi telah musnah, terserap ke dalam kegelapan abadi. Angin berhembus pelan, seolah membawa kabar bahwa pertempuran maha dahsyat ini akhirnya usai. Madara memandang langit yang perlahan cerah. Ia mengingat setiap pukulan, setiap strategi, dan setiap teriakan kemarahan lawannya. Tapi yang tersisa hanyalah kehampaan. Apakah ini yang ia cari? Kemenangan tanpa saingan? Tanpa lawan yang sepadan, dunia terasa membosankan. Dengan langkah berat, ia berjalan menjauhi medan perang, bayangannya memanjang di atas tanah retak. Namun, di balik semua itu, satu pertanyaan menggantung. Apa yang akan ia lakukan sekarang? Apakah ia akan mencari tantangan baru? Atau justru menjadi ancaman bagi dunia yang sudah rapuh ini? Satu hal yang pasti, Uchiha Madara tidak akan pernah berhenti. Sebab, selama api keinginannya masih menyala, pertarungannya belum benar-benar berakhir. Jadi kesimpulannya, pertarungan antara Madara dan Otsutsuki tertinggi bukan sekadar pertunjukan kekuatan, melainkan pertarungan ideologi, kecerdikan, dan kegilaan. Madara membuktikan bahwa pengalaman, taktik, dan tekad bisa mengalahkan bahkan makhluk terkuat sekalipun. Setiap serangan yang ia terima justru membuatnya semakin beringas, menunjukkan bahwa bagi seorang Uchiha sejati, rasa sakit hanyalah bensin bagi amarahnya. Kekalahan Otsutsuki tertinggi juga mengungkap satu kebenaran pahit, tidak ada yang abadi. Meski ia menguasai Shinjutsu dan mampu memanipulasi dimensi, kesombongannya menjadi kehancurannya sendiri. Madara, dengan segala kecacatannya, justru lebih memahami arti pertarungan sejati, tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Di akhir segalanya, Madara tetap berdiri sebagai pemenang. Tapi kemenangan seperti apa yang ia dapat? Dunia mungkin selamat dari ancaman Otsutsuki, tapi dengan sosok seperti Madara yang masih hidup, apakah perdamaian benar-benar mungkin? Ataukah ini hanya jeda sebelum badai berikutnya datang? Satu hal yang pasti, legenda Uchiha Madara tidak akan pernah pudar. Ia adalah api yang tak pernah padam. Ini menarik sih nakama. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora. Tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto to Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.